Wih, masuk. Nah, Selamat sore, Mas Tora. selamat sore dong. Halo Sobat 21. Waduh, banyak nih. Tadi saya dengar sampai Semarang, sampai Surabaya segala ya. Betul, dari Apa kabar seluruh Indonesia. dong? Mantap. Oke, Banyak, Mas banyak, banyak. Tora. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sambil ngabuburit nih bareng Sobat 21. Siap. Mas Tora, gimana nih kabarnya nih sekarang nih? Baik, sehat kah? Alhamdulillah, sehat dong. Semakin hari semakin sehat. Senang. Semakin sehat. Wah, ada komunitas burung unta Betul. tuh. Ini ngomong-ngomong, ya banyak juga Biar ini apa? ya, komunitas hewan. Di reptil, Iya, reptil udah gede nih Mas Tora ya, udah mau masuk reptil ya katanya ya. ada satu yang udah gede nih. Nih, satu udah gede nih. Iguana. Wih, mantap. Iya, lagi Iya senang ya, aja. aku lihat di Tiba-tiba lagi Instagram senang. tuh. Gokil sih. Tiba-tiba lagi Mas senang Tora, mainan selama iguana. pandemi ini di rumah aktivitasnya apa? Selama pandemi aktivitas ya mainan hewan, terus nonton film, nonton video. Oke nih Mas Tora, kalau lagi nggak ada pandemi ini kira-kira aktivitasnya sekarang lagi ngapain kah? Lagi ada promo film baru atau lagi syuting apa gitu? Kalau saya sih kalau sekarang itu harusnya memang belum nerima apa-apa sih, cuman lagi jalan ada malam-malam di Net TV, ya lagi konsentrasi sama itu aja program malam-malam. Terus harusnya sih sudah mulai masuk promo film sih harus yang sekarang ini memang jadwal promo film karena rencananya kayak mau Agustus tadinya tayangnya. Cuman karena ada pandemi begini jadi agak diundur gitu. Jadi ya sekarang memang belum terlalu banyak aktivitas masih gitu aja. Oke. Lanjut nih ngomong-ngomong film Miracle in Cell Number Seven yang kita tahu, wah meledak banget di mana-mana. Mas Tora seberapa excited sih sama film ini? Penasaran banget sih kalau saya sama film ini yang bener-bener apa ya, uh, kita udah nonton film Koreanya gitu ya, film Koreanya udah bagus banget dan dikasih kesempatan untuk remake filmnya, ikutan di remake film. Jadi emang penasaran banget, pingin lihat hasilnya gimana gitu. Karena memang namanya remake ya, harus lebih Hmm, bagus. Hasilnya betul. tentunya harus lebih bagus gitu ya. Kalau masih uh, di bawahnya atau bagaimana ya, ngapain bikin remake gitu loh ya nggak sih? Betul. Kemarin kita udah lihat rilis eksklusif fotonya itu antusiasnya luar biasa banget loh. Fotonya Pada bagus ya, penasaran. Iya bener. iya, warnanya, artnya bagus Betul. semuanya. Kalau menurut gue sih, gue nggak pernah kerja uh, di suatu film, suatu produksi yang artnya sampai kayak gitu gitu loh. Betul. Jadi bikin apa bikin set benar-benar 100% seperti sama seperti set kalau kita tahu aslinya kayak gitulah kira-kira. Kemarin Om Indro juga udah cerita banyak memuji-muji artnya yang keren banget katanya. Parah, kita jadi minder kalau waduh artnya begini kita ngasihnya segini kayaknya kurang jauh ya gitu. Jadi minder gitu. Wah, benar-benar gila lah. Oke. Mas Tora, ketika pertama kali ditawarin film ini, apakah sebelumnya sudah menonton film aslinya kah? Atau sudah nonton yang Uh, beberapa dari negara lain? Waktu pertama kali ditawarin film ini, saya pernah nonton filmnya dulu banget gitu ya. Cuman waktu itu saya nggak terlalu apa fokus karena belum ada teksnya. Oh, Jadi nonton filmnya sedih belum ya? ada teks. Sementara si Mika udah nangis-nangis waktu itu tuh. Gue masih ini orang ngapain sih? Ngerti juga nggak kok nangis-nangis gitu loh. Terus ya udah akhirnya saya ketemuan sama Pak Navin sama Vino sama Bu Erika juga waktu itu. Terus mendengar mereka mau apa bikin film adaptasi dari Korea gitu ya. Wah, keren-keren gitu. Sampai akhirnya ditawarin main di bagian yang ini juga saya juga ya udah dah, bagus deh ikutan deh gitu. Wih, mantap. Ngomong-ngomong, berperan sebagai siapakah sih di sini Mas Tora di film Miracle Nah, ini? Dan kalau apakah si ada kalau di anggota selnya nih kan Mel? memang ada beberapa tokoh tuh di dalamnya. Nah, tapi karakter kita itu diputer. Maksudnya
Dia Hmm. dari sini bagian bagian dari situ. Jadi bukan karakter yang asli di film Koreanya itu yang kita eh, mainkan secara wah gue nih peran gue sih yang rambutnya gondrong belakang nih atau peran gue nih yang mana gitu nggak kayak gitu cuman gue di situ dapat peran sebagai yang penipu tapi karakternya agak diacak gitu kalau nggak salah. Oh, tapi tetap ada karakter di film aslinya. Bayang-bayangnya sih ada yang mana yang kira-kira yang mana tuh ada. Gitu. Heeh. Siap. Berperan sebagai siapa Mas Tora? Tadi nama karakternya? Siapa ya nama gue lupa bener dah. Lucu banget, lupa. Ayo Sobat 21 mungkin ada yang tahu di kolom komentar. Bisa langsung tahu siapa nih. J, J, J. Depannya J. Iya, J, depannya J. Siapa gitu. Jerry. J, J. Oke, 3, 2, 1. Jaki. Jaki, ya Allah, Ya Jaki. Allah, Jaki. Si Aduh, Jaki nih. kekerenan sih namanya jadi lupa. James, ada yang bilang James di kolom komentar. Bukan. Iya Jorni. Jaki. Jaina. Oke, Mas Berat Tora sih. lanjut nih. Kemarin kata Om Indro itu Mas Tora termasuk orang yang nangis kejer ya. Sampai nonton ditutupin helm kepalanya biar nangisnya nggak ketawa. Itu gimana Saya ceritanya nonton tuh? saya nonton di film mungkin udah 4-5 kali ya. Terus yang pertama memang nggak gitu ngerti karena bahasanya Korea. Tapi berikutnya saya nonton sampai 4 kali tuh 4 kalinya nangis. 4 kali nangis. Jadi saya nonton pertama saya nangis. Nonton kedua kita dapat lagi sesuatu yang baru gitu. Nangis lagi. Hmm. Nonton ketiga nangis lagi. Nonton keempat sama teman-teman. Jadi waktu itu Om Indro tuh nggak mau nonton tadinya. Dia tuh percaya bahwa oke, gitu ya, kita bikin film remake, kita dapat skrip, kita mainin skrip kita. Terus waktu itu sih kita ada, wah enggak Pade, kita harus satu napas. Pade juga harus nonton juga. Kita manggil Om Indro kan Pade. Pade juga harus nonton juga. Enggak, gue nggak mau nonton. Gue punya keyakinan karakter gue gini. Beda. Jadi pas pertama kali Om Indro mau mainin, dia tuh mau mainin yang enggak, gue nggak mau main seperti itu. Yang datar, yang gitu. Sangar banget. Itu Pade, ini karakternya sangar tapi nggak sangar itu gitu. Karena kalau dia terlalu sangar, kita juga bingung maininnya gimana gitu ya kan. Sampai akhirnya, dipujuk. Akhirnya Pak Indro mau. Akhirnya kita nonton deh. Begitu nonton, kelar nonton, begitu nama-namanya naik tuh, si Pak Indro balik badan sambil gini. Itu yang main jadi anak kecil, bagus juga ya. Terus dia lihat gue kaget, lu kok pakai helm? Gue nangis pada aja. Jadi ya saya nangis, semua nangis di situ tuh. Gue pakai helm karena malu, karena tadinya cuma mau ngetawain Om Indro, tapi akhirnya nggak tahan juga, nangis lagi gitu loh. Karena segitu bagusnya film Koreanya. Iya, Makanya kan Pak, sebegitu tingginya. jujur aja sih kayak gue gitu ya, sempat ngobrol-ngobrol kan waktu reading, wah ini sebetulnya nih panik banget nih. Ini sebuah film adaptasi, ya kan. Ada baiknya sih kita nonton. Kenapa? Karena namanya juga adaptasi dari film yang bagus, ya kan. Filmnya bagus, mainnya juga Mana ya? lo sekeren apa sih? Memangnya sepede apa lo bisa mainin karakter itu lebih bagus dari film aslinya? Ya kan, kalau gue sih nggak pede gitu. Makanya gue mau nonton, gue mau lihat ini orang mainnya kayak gimana gitu. Syukur-syukur bisa lebih bagus dari dia, ya kan? Iya, betul. Penasaran banget pastinya. Padahal itu doang sih kalau gue. Begitu kejernya ya, Mas Tora. Mantap. Jadi kalau ngomong-ngomong cerita menarik selama syuting, apa nih? Kalau kemarin kata Pade Indro, katanya Mas Tora sama Pade itu tukang tidur lagi nungguin set dan segala macam gitu. Apalagi ini di direct sama Mas Hanung Bramantio kan yang kita tahu karya-karya Iya. sebelumnya juga keren banget. Menariknya Bisa diceritain menariknya banyak gitu kayak apa memang set emang luar biasa lah. Set emang keren banget. Walaupun memang kita kan mainnya cuman di bagian di selnya ya, di penjaranya gitu ya. Tapi setnya memang wah gokil lah. Set terus pengambilan gambar sama si Yunusnya juga, Yunus Pasolang juga
keren juga dia, benar-benar bagus, benar-benar memanjakan mata. Kalau soal gambar, saya yakin ini lebih bagus dari yang Korea sih, berani gua, karena memang keren banget. Soalnya ini ada potongan gambar sedikit nih di video gua aja, itu tiap hari liatin aja senengnya minta ampun gitu. Gua bakalan kayak gini nih film ini gitu. Gimana nanti dibilang gitu. Betul ya, benar-benar. Iya, reading tuh menarik banget buat gua karena kita banyak berantemnya di sini. Jadi mau mengarang bebas tapi nggak bebas gitu, nggak bebasnya karena memang udah ada filmnya, jadi udah ada patokannya, ya kan? Kita mau mengarang, wah karakternya ini begini, begitu, ya nggak bisa terlalu jauh, orang karakternya udah ada. Jadi berantem di situ sih lucu sih, seneng, lucu. Terus apa ya, ketemu sama Indra Jegel sama Rigen itu juga, waduh, pecah banget lah itu dua orang. Gue seneng kalau mereka udah berantem tuh, seneng aja pokoknya. Wah, mantap. Ipar Mas juga. Ini kan kebanyakan Mas Tora film yang mainin bergenre komedi ya. Sementara di Miracle Cell ini yang benar-benar drama banget. Ada kesulitan nggak sih untuk meranin karakter ini? Kalau gue kan memang tadi sebetulnya pengennya main drama kan, maunya main drama, cuman kebetulan beberapa film komedinya sempat berhasil waktu itu, jadi ya ketahan di situ gitu loh. Emang pada awalnya sih emang senengnya, wah gue pengen nih main film drama gitu. Nah kebetulan dapat film yang ini, ada nangis-nangisannya juga gitu. Wah nangisannya rame-rame, satu sel nangis, itu seru sih. Bayangin aja, kan kita ngeliat Om Indro kan memang sebagai komedian ya. Ngeliat Om Indro komedian, siapa Jegel juga komedian, si Rigen juga komedian. Begitu kita nangis, ngeliat muka mereka kan ketawa jadinya ya. Susah banget mau nangis di situ. Susah banget gitu. Tapi karena udah sama-sama, jadinya serunya sama-sama. Alhamdulillah sih, berasanya sih kompak banget kita kemarin itu. Mantap. Itu total syutingnya berapa hari tuh kalau di dalam sel itu tuh? Dalam sel sebulan kayaknya. Kita ada sebulan di dalam selnya itu. Lanjut. Terus nih Mas Tora, ini kan filmnya udah sukses banget nih, di remake dari Cina, India, Turki, sekarang Indonesia. Pasti banyak yang nanya, apa sih perbedaan Miracle Number Cell ini dibandingkan yang udah di remake-remake lain dan versi aslinya gitu. Secara benang merah sama sebetulnya ya. Secara benang merah sama, ceritanya sama, budayanya sih yang beda. Budaya sana ada beberapa dari culture di sana yang nggak bisa kita aplikasiin di sini karena memang budaya sini nggak seperti itu gitu kan. Jadi itu nggak bisa dipakai. Sama aja sih sebetulnya kayak kamu nonton Miracle in Cell Number 7 yang versi Turki. Kemarin juga sempat nonton kan, ada di Netflix tuh, sempat nonton, dan ada beberapa hal yang mereka rubah karena menurut gua budaya di situ tidak sama seperti budaya di Korea. Jadi memang ada sebagian yang diputar sedikit biar sesuai dengan budaya dan keadaan di alam sekitar kita gitu. Itu sih yang membedakan sih di situ. Oke, kita cari-cari baca di kolom komentar nih dari @rafi2007. Seneng nggak menjadi bagian dari film Miracle in Cell Number ini? Terus ada beban nggak? Sementara film ini kan meledak banget gitu. Ada beban nggak nih Mas Tora meranin karakter ini? Beban banget sih. Ya, tapi beban gua nggak segede Vino sih. Vino paling beban paling berat di dia sih. Apa ya? Makanya kita di sini juga ngebantu gitu, maksudnya jangan sampai mempersulit ruang geraknya Vino gitu. Saya sama teman-teman yang dalam penjara mau bergerak sebebas apapun kita ya, pokoknya jangan sampai mengganggu kayak apa ya, porsi kita masing-masing gitu loh. Di situ sih kerasa banget sih, kalau kita sih seneng-seneng aja begitu udah sampai di adegan sel, tawa sangar-sangar ya, pokoknya kita buat seseru mungkin gitu ya. Tapi begitu ada Vino memang kerasa banget, wow ini Vino berat banget di sini nih, maka itu di situ agak dibantu. Keren sih. Lanjut ya.
seru ini, syutingnya seru. Enak, dingin, karena di studio ya, studio Karnos. Syutingnya dingin, seru. Ya, menarik lah ini beneran. Oke, mantap mantap. Lanjut. Dari Atala Bahari ini bakalan dijamin mewek kejer nggak kayak nonton film versi aslinya? Wah, ini yang paling ditunggu-tunggu juga. Kita mah kejar ya, kita yang main mah kejar. Kan ada di film aslinya ada, ini sih bukan spoiler ya, orang ada film aslinya juga. Ada di bagian berpisah dengan pemeran utamanya tuh, orang penjara, kita berpisah dengan pemeran utamanya. Di situ kita semua nangis. Nah itu sih bener-bener jadi berasa beneran tuh. Beneran sedih, beneran, aduh. Wah, kalau kita mah kejar beneran dah. Kita kejar, Om Indro aja kejar. Om Indro tiap ngomongin soal anak kecilnya kejar. Padahal udah lagi nggak syuting. Dia tetap kejar. Om Indro kalau pesanan makan malamnya nggak datang, kejar juga. Nangis juga dia. Aduh. Baik juga nih Om Indro kemarin juga cerita katanya sampai ngebedah skrip bareng-bareng ya, sampai sebulan penuh gitu untuk itu dia. Nah ini kemarin itu reading yang apa ya, bukan reading sih sebetulnya ya, kita tuh lebih ngebedah skrip, bener-bener ngebedah skrip, mengebedah skrip dan kita bandingkan dengan film yang ada. Jadi skrip dibaca kan biasanya langsung tuh tektokan kita reading. Kalau ini enggak, skrip dibaca terus kita mencoba menghayalkan satu titik yang sama gitu loh. Misalnya, oh ini lokasinya di depan mall misalnya. Kita lagi jaga taksi di depan mall gitu misalnya. Nah ini sampai bener-bener menghayalkan di titik yang sama gitu. Walaupun gue biasanya lebih banyak bengongnya sih. Ya, karena gue pikir, kan udah ada filmnya ya. Kenapa kita nggak berbasis aja dari pemikiran di situ? Gitu filmnya kan di sini dia lagi di penjara, lagi gini-gini. Ya udah, ngapain kita ngayal ke tempat lain gitu? Kalau gue pikirnya gitu waktu itu. Bengong. Nah, kalau kemarin Pak Indro nih berasal dari Jawa Timur ya. Kalau sosok Jaki ini berasal dari mana nih? Kalau apa? Kalau sosok Jaki ini berasal dari mana nih? Kalau Pak Indro kan kemarin ngomong Jawa Timur gitu loh. Jaki ini dari Jakarta aja dia mah. Dari Jakarta. Dari penipu. Jakarta. Dia penipu dari Jakarta. Dia seorang penipu yang ya. Iya penipu aja dia mah. Penipu dari Jakarta. Nggak dari mana-mana. Oke, gitu. Yang susah tuh nahan ketawa beneran. Karena Om Indro dia mau pakai jargon, mau pakai logat manapun, kita kayaknya udah pernah ngeliat itu di warkop ya. Jadi begitu dia ngomong logat mana kita ketawa, pakai logat mana kita ketawa gitu. Jadi ya. Om Indro katanya juga suka lupa logatnya ya katanya, sering diingetin sama Mas Tora. Sering orang tidur melulu, udah kayak koala dia mah. Hidupnya di syuting cuma 80%, sisanya tidur. Hidupnya cuma berapa? 20%, sisanya 80% tidur. Kayak koala. Iya, katanya sambil nunggu asap-asap tidur ya, berdua ya. Tukang tidur ya. Gokil. Mas Ra, kalau bisa digambarkan 3 kata film ini apa? Kalau kemarin Pak Indro tuh menyentuh, lengkap gitu. Kalau menurut Mas Tora sendiri? Ini kalau keren sih, gue nggak bisa pungkirin ya. Ini secara warna, secara gambar, secara apa penyutradaraan pasti keren lah. Karena nama-namanya sudah terjamin. Menyentuh, iya pasti menyentuh. Sedih, pasti sedih. Seneng syutingnya, seneng gue. Seneng, mantap. Kenapa? Lebih dari gua. Oke, makin nggak sabar ini nontonnya. Terus kenapa nih Sobat 21 harus nonton film Miracle in Cell ini kalau misalnya sudah tayang di Cinema 21? Wajib ajak keluarga nggak nih? Karena memang ini film keluarga ya. Ini film keluarga. Tergantung gimana kita menafsirnya sebetulnya ya. Waktu awal, wah ini film cewek nih. Wah enggak nih. Ternyata film laki banget. Ini film laki banget. Semuanya nih tentang permasalahan laki-laki. Enggak, ini film tentang ayah banget nih, anak sama ayah gitu. Jadi memang
ternyata tafsiran film bener-bener luas gitu, emang bener-bener dipikirin sama Koreanya gitu. Jadi ya itu dia kenapa lu harus nonton dan lu harus bawa keluarga, karena memang kalau memang udah nonton film Koreanya pasti tahu ini film bagus gitu. Dan semoga kita bisa mewakilkan. Itu dia Mika tuh. Hai, istri saya. Kita sampai di Jadi sini di aja kolom di dalam kaca. di kolom komentar banyak yang bilang salfok sama belakangnya, salfok sama belakangnya. Bang Niko lagi duduk. Itu baru sih itu yang cuma ngeliat sekali-sekali. Gue yang lihat dia tiap hari salfok terus. Banyak lah tadi lo di kolom komentar lo, halo Tante Mika tuh, banyak ya. Gitu. Ada yang nanya lagi nih, Bang Tora, sehari selama syuting berapa jam tuh katanya? Di style Apanya? itu. Syutingnya berapa jam tuh sehari? Oh, enggak sih ini termasuk syuting yang menyenangkan ya, maksudnya nggak sampai pagi lah, paling cuma sekali 2 kali sampai paginya, sisanya menyenangkan, tertata, lumayan lah waktunya. Apa waktu gue ya maksudnya, habis gue kan Vino masih syuting tuh, kalau yang kitanya sih kayak tertata lah di dalam penjara tuh, waktunya emang pas. Mas Tora, ngomong-ngomong, kangen gak sih sama nonton bioskop di 21 gitu selama pandemik ini? Kangen banget, pingin banget apa, iya beda lah kita tahu nonton film, walaupun sekarang nih ya di rumah gue beliin TV gede banget nih buat anak gue selalu nontonnya pakai handphone. Oh alah gitu. Iya, walaupun begitu tetap aja nonton di bioskop itu pasti beda lah rasanya, apa getaran suaranya, apa, wah lebih fokus biasanya kalau nonton di bioskop mah, kalau mah lebih senang. Kangen banget gue beneran. Kangen ya, ya. Makanya nih Mas Tora bisa kasih tahu ke Sobat 21 agar ingetin pesan di rumah aja, jangan mudik dulu biar pandemi ini cepat selesai dan kita semuanya bisa nonton rame-rame Miracle in Cell No. 7 di Cinema 21. Iya, nah itu tuh memang hal ini harus dilakukan secara kompak banget sih ya. Memang semuanya harus melakukan secara bersama-sama gitu. Karena memang hari ini kebetulan gue keluar kan, gue harus ada kerjaan di luar. Tadi jalanan macet banget. Kayaknya orang udah bosen kali di rumah aja kali ya. Asli tadi jalanan tuh macetnya gokil lah, lumayan. Dan apa? Ya kalau memang udah harus sampai segitu, jangan lupa. Kayak gue nih, gue pulang dari situ pasti mandi. Dari atas sampai bawah, baju yang gue pakai langsung gue bakar. Enggak, baju langsung masuk mesin cuci. Jadi sebelum gue masuk kamar, udah dilepas, udah masuk mesin cuci semuanya. Jadi emang harus jaga-jaga lah. Kalau emang nggak takut, gue nggak takut sakit. Kan banyak tuh kalau kita lihat di Instagram, di mana-mana gitu loh. Gue sih nggak takut sama kayak gini-ginian, gue nggak takut sama virusnya. Nggak. Emang lo nggak takut, cuman kasihan temen lo yang takut gitu. Kasihan keluarga lo yang takut. Jadi lo lakuin ini bukan buat lo lakuin ini buat orang di sebelah lo. Itu aja sih kalau gue. Ini memang kesadaran memang harus dijaga. Betul. Gitu. Di rumah aja ya, jangan bandel. Tetap pakai masker kalau keluar rumah pastinya ya. Iya betul. Gue bikin tuh masker tapi muka gue sendiri. Iya, udah lihat di Instagram. Pakai kalau orang senyum, gue tetap baik kan, senang orang lihat kita senyum ya kan. Oke, Mas Tora bisa promo-promo sedikit lagi nih sebelum penutup. Film terbarunya di sini berperan sebagai siapa, dan jangan lupa nanti nonton setelah pandemi ini selesai. Oke, guys, jangan lupa nanti setelah pandemi selesai, insya Allah nggak lama lagi, ada film yang mau keluar namanya Miracle in Cell No. 7. Itu film adaptasi dari Korea dengan judul yang sama. Jadi emang adaptasi, memang film itu dibeli dan untuk kita adaptasi. Bukan jadi kayak sembarangan orang kan sekarang, nyontek, tiru-tiru, nyontek. Nggak ada maksud buat nyontek, nggak ada maksud buat ini. Kita kalau tahu bikin film juga, kalau misalnya memang bener ramuannya bisa lebih bagus kok. Tapi ini memang film khusus adaptasi. Memang ada seni adaptasi itu memang ada. Jadi ya ini dibikin. Jadi nonton nanti kalau udah kelar pandeminya,
ini karyanya Hanung Bramantyo, Yunus Pasolang, sama Mas Frans ya, Frans Faat gitu, yang bisa disaksikan sama-sama nanti. Ini by Falcon juga, jadi keren lah. Kalau sama, bini gue tuh memang bikin salfok terus ya. Cium dulu deh. Cium dulu. Banyak di komen, banyak nggak sabar nonton nih. Kapan tayang. Nanti kalau sudah selesai corona ini berlalu. Iya, mudah-mudahan cepat kelar lah. Amin. Mas Tora, terima kasih banyak atas waktunya sore ini. Sama-sama. Seru banget. Salam sama Mbak Mika ya. Iya, thank you ya. Sehat selalu. Kita ketemu di Gala Premiere Miracle Number 7 di 21. Dan Mas Tora, terima kasih banyak. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.